Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua. Video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten saving yang secara fundamental oke ya. Dan emiten ini juga bagi dividen. Oke, sebelum pembahasan kita disclaimer dulu ya bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas saham HAIS ya, dan mungkin ini bisa menjadi rekomendasi saham ya hari ini untuk kita semua. Oke, saham HAIS atau Hasnur International Shipping. Nah, ini salah satu perusahaan shipping ya di Indonesia. Nah, kita akan coba lihat untuk company profile dulu. Hasnur International Shipping ya. Ini didirikan 2009 ya dengan sebagai anak usaha dari Hasnur Group. Jadi ini grupnya Hasnur Group dan sebuah kelompok usaha nasional didirikan oleh Bapak Haji Abdus Samad Sulaiman HB ya dan Ibu Hajah Nurhayati yang berbasis di Kalimantan Selatan. Nah, untuk pengendalinya ini Nur Internasional Samudra ini 40%, berikutnya ada Hasnur Jaya 28 dan masyarakat 20%, Jayanti Sari ini penggali juga sekitar 5%, berikutnya ada Zainal Hadi Has HB ya, ini 5,% ya. Jayanti ini sebagai direktur ya dan juga penggali, untuk Zainal sendiri sebagai komisaris ya. Listingnya 1 September 2001, jadi ini baru setahun dengan IPO price-nya 300 ya. Artinya dengan harga sekarang ini masih harga diskon ya. Kalau kita lihat di sini udah menarik ya, karena udah banyak berkurang. Sebenarnya ini tanda ya. Contohnya di September ini untuk shareholdernya ini udah berkurang ya, min 529 ya, 529. Jadi kalau ketemu emiten yang mulai berkurang ini sebenarnya menarik ya, artinya harganya udah di bawah. Biasanya dengan emiten yang plus gini harganya naik ya, udah naik di atas ya. Nah, untuk min ini biasanya udah di bawah dan diskon biasanya. Oke, kita akan bahas HAIS dulu. Dari segi fundamental kita lihat dulu ya. Untuk HAIS ini sebenarnya dia ada ini ya, karena grup, jadi dari bisnis aja dari grupnya udah lumayan sebenarnya ya untuk HAIS. Nanti teman-teman silahkan baca detailnya aja ya. Kita akan bahas singkat aja ya untuk fundamentalnya. Oke, kalau kita lihat asetnya, untuk HAIS ini punya aset sekitar 562 miliar, 562 miliar. Kalau kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya ya, atau di kuartal 4 2001 itu sekitar 537, jadi naik sekitar 31 miliar ya untuk kenaikan dari asetnya sendiri. Nah, untuk liabilitasnya HAIS ini punya utang sekitar 93 miliar dengan sebelumnya tuh 104 ya. Kalau kita bandingkan di kuartal 4 tahun lalu itu 69. Jadi ini tahun lalu punya liabilitas sekitar 104 dan saat ini atau di per kuartal 2 ini punya liabilitas sekitar 93. Artinya ini turun ya, turun sekitar ini ya, sekitar 11 miliar. Ada penurunan sekitar 11 miliar. Untuk ekuitasnya sendiri dengan ekuitas yang seperti kecil ya, kecil karena belum nggak ada separuhnya ya, sekitar 20%-an lah ya, 20%-an. Untuk ekuitasnya masih sekitar 475 miliar. Kalau kita bandingkan kuartal sebelumnya ini naik ya, dari 432 naik ke 475. Jadi naik sekitar 43 miliar ya untuk ekuitasnya sendiri. Nah, kita penting ini ya untuk labanya. Untuk ini pendapatan netonya sekitar 303 miliar. Kalau kita bandingkan sebelumnya tuh 178. Nah, 178. Jadi hampir 90% ya untuk kenaikan dari pendapatan. Nah, untuk laba bersihnya ini sekitar 40 miliar ya. Nah, tepatnya 40 miliar kalau kita bandingkan sebelumnya tuh 16 miliar guys ya, dan ini satuannya udah ya. Nah, jadi sebelumnya 16 miliar naik ke 45 miliar. Untuk IPS nya sendiri atau laba per saham dasarnya sekitar 17,17 ya.
Kalau kita bandingkan sebelumnya itu 7,7, jadi naik sekitar 120%-an ya, kenaikan dari IPS-nya sendiri ya. Kalau kita bandingkan secara year to year-nya ya. Untuk operasional, nah untuk laba operasional, untuk arus kas operasional atau cash flow-nya ini stuck ya, jadi nggak kurang, jadi oke nih ya, seimbang. Kalau kita bandingkan secara itu year to year ya, sebelumnya 27,300 atau 2,73 miliar ya, dan sekarang naik ke 27,8 ya, 27,8, jadi naik sekitar 500 jutaan ya, sekitar naik 500 jutaan ya untuk kas operasionalnya. Untuk cash flow atau untuk kas, setara kasnya sekitar 172 ya, kalau kita bandingkan sebelumnya 34, ini naik ya, naik signifikan ya, dari 34 naik ke 172, jadi naik sekitar 140-an miliar ya. Oke, dari segi fundamental labanya tumbuh ya, labanya tumbuh, asetnya juga tumbuh, liabilitasnya kecil. Oke, kita akan coba ke formula kita ya. Nah, belum tak ganti, sini HIS ya, emiten HIS. Oke, untuk kuartal ini ya, kuartal ini ya, baru kuartal 2 ya. Untuk IPS-nya itu sendiri itu 99 ya. IPS-nya tadi 99 kalau lihat di RTA ya. Atau kalau ngikutin tadi total 17 ya. 17,7. Ya, mungkin kita coba rubah ya. Nah, kita akan coba rubah. Nah, misalnya sini 8 ya, misal 8 lah ya. Nanti biar ketemu 17. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, kalau di RTA ini tulis 99 semua ya. Kalau di RTA, dan ini kita akan nyoba sesuaikan dengan di LK-nya ya. LK-nya kan lengkapnya 17 ya. Jadi tak bikin gini aja. Nah, biar ketemu. Nah, sama ya. Nah, ketemu 17 ya. Nah, seandainya kalau ini per kuartal 2 dengan proyeksi dengan IPS sekarang 17, harga wajarnya harusnya di 264 ya. Kalau ini kita menggunakan rumus Benjamin Graham ya. Nah, dengan Costasta 15 kali 15 kali 1,5 ya. Ini ketemu harga wajarnya sekitar 264, untuk harga sekarang 210, jadi masih ada 54 poin sebenarnya ya kalau harga wajarnya. Cuma kalau seandainya di kuartal 3 cuan atau IPS-nya 9 lagi ya, ada seperti ini, ada potensi harga ya, untuk harga wajarnya sekitar 326 ya. Nah, ini untuk potensial harganya, dan kuartal 4 misalnya juga 9, ada potensi ke sini ya, 378 ya. Nah, ada pun situ-situ. Ini kalau seandainya kuartal 3 dan kuartal 4 IPS-nya rutin ya, IPS-nya samalah minimal kayak di kuartal 2 ya, 99 akan ketemu harga wajar segini ya, 326 atau sampai 378 ya. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan dengan per industri sejenis, nah ini ada beberapa emiten ya, sebenarnya ada banyak, cuma aku ngambil sampling ini aja dulu ya. Nah, dari beberapa emiten yang sejenis ini, yang shipping juga, ini ada per, ada yang paling tinggi 77 ya, paling rendah itu 2,8, sebenarnya paling oke nih SMDR ya, cuma harganya jauh ya dengan ini, hampir 10 kali lipatnya ya. Nah, 10 kali lipatnya lebih bahkan SMDR. Nah, terus berikutnya ada Temas ini ya sama ya, hampir 5 kali lipatnya ya. Ini pernya 7,5, serah mau pakai mana. Misalnya kita mau menggunakan pernya ini ya, pernya punya Temas ya, jadi diganti 7,5 misalnya ya. Misal setengah akan ketemu ya ini ya, Costasta sekitar 11,25, dengan misalnya di kuartal ke 3 ini 9 juga, ini 9 juga, akan ketemu harga wajar sekitar 267 ya. Nah, 267 ini kalau kita menggunakan pendekatan per ya.
Nah dengan per 7,5 ini ya, misalnya menggunakan pernya SIP ya 10. Nah karena per variatif, untuk pernya high sendiri masih 6 ya, sebenarnya masih oke. Kalau per yang tidak oke itu di bawah di atas 15 ya, sebenarnya udah tidak oke. Jadi selama di bawah 15 masih oke ya. Nah, bahkan untuk Benjamin Graham kan dia patokannya pakai 15 tadi ya, jadi di bawah 15 masih oke. Nah kalau ketemu ini ya dengan per 10, proyeksi harga ya atau potensial harganya, harga wajarnya sekitar 309 ya. Nah di arah situ ya. Jadi untuk harga potensialnya sekitar ini ya, sekitar 326an ya, atau 30-an kalau seandainya rutin ya, rutin. Dan harganya ya kuartal 2 baru ini sekitar 216 ya, 216. Nah ini harga wajarnya ya sekitar 216 sampai 330 ya, ini untuk harga wajarnya. Nah kalau kita menggunakan pendekatan harga atau historical price, sayang ini karena baru emiten IPO ya tahun lalu, dan untuk IPO pembagian dividennya juga di tahun ini di 2002, jadi ini agak ini. Jadi untuk IPS tahun lalu itu 13 ya, dengan harga tertingginya tuh 362 ya, menjelang IPO-nya, dividennya ya sekitar 32. Dan untuk harga saat ini kalau nanti ini ya, kalau nanti seandainya nanti rutin ya di kuartal ketiga ini 99, jadi ada potensi ya ini ya ke hacknya atau di 378 ini ya. Sebenarnya kan sampai 400 pernah ya, untuk saya itu sampai 400. Dan menurutku proyeksi harga segini ya untuk wajarnya 216 sampai 378 ya. Menurutku harga normalnya, dengan catatan ya kuartal ketiga cuannya sama ya, TPS nya sama, untuk labanya juga sama, jadi ada potensi ke 216 sampai ke 378 ya. Kita lihat untuk per kuartal 2 ini secara fundamental 264 ya, cuma kalau kita ngikutin per di 216 ya ini. Nah ini harga fundamental untuk saat ini ya, dengan pernya yang sebelumnya 8,7 dan berikutnya 9 ya. Nah dengan potensi harganya sekitar 216 ya, 216, dan harga sekarang masih di 210 ya, jadi sebenarnya murah ya. Bahkan untuk IPO-nya sendiri di 300 guys. Jadi ini udah di harga IPO-nya. Untuk kita lihat ya, untuk hash ini PBV-nya 180 ya. Nah cukup ini. Untuk ROE-nya 19 ya, walaupun tidak setinggi SMDR ya, cuma ROE-nya udah bagus ya, 19%. Bahkan lebih bagus dari SIP ya. Nah dengan aset segini dapat ROE 18 ya. Dan nanti kalau seandainya rutin di kuartal 3-4 itu rutin labanya, jadi ada potensi ke 36 ya, 36. Nah, oke, sekelas ya untuk review dari saham HIS ya, secara fundamental oke. Untuk chartnya ya, kita akan coba lihat chartnya dulu. Nah untuk chartnya sendiri hari ini close di 210 ya, sebenarnya bagus nih, ada candlenya, ada jarum di bawah, ada lower shadow, dan mungkin teman bisa ini antara, kalau sini enak ya bisa disebutnya hammer, kalau ini masih buntutnya kurang panjang ya, jadi mau disebut hammer agak nanggung. Cuma ini potensi bagus ya, karena candle potensi pembalikan arah ya, karena setelah turun lumayan ya, turun lumayan jauh, setelah itu bikin candle ya, dan dia udah ditandai dengan pembalikan arah warna hijau ya. Semoga besok balik ke sini ya. Nah contohnya kayak gini ya, ini, dan ini potensi naik ke sini lagi. Ini juga sama ya, dia bikin lower shadow dan naik ya. Nah, kita naik manfaatin kenaikannya ya. Nah untuk bandaramologinya sendiri EP ya yang ngumpulin. Nah kita lihat ya dari tanggal 14 itu sebenarnya siapa yang ngumpulinnya. Tanggal 14 hari ini. Nah ini ada EP, ternyata udah banyak ya barangnya EP dari sini. Dari sini dia menaruh bawang ya, barang. Nah sebenarnya ada broker MG juga, cuma ngambil tanggal 15 dan jual hari ini ya. Hari ini jual
36 360-an ya, 360-an, dan dia sebenarnya punya bayang sekitar 370, jadi mungkin desain ya. Jadi secara ini menarik ya untuk emiten HIS, tapi kalau teman mau nunggu ada support ini ya, lumayan kuat, ini pernah ketes dari Juli ya, sampai saat ini belum kejebol karena belum sampai sini udah mantul lagi. Dan ini kalau mau aman boleh nunggu di sini ya, di area 185-annya. Nah, di area 186 ya. Oke, sekilas ya untuk saham HIS secara fundamental. Oke ya, untuk chartnya juga udah potensi pembalikan arah ya, dan harga EPO-nya masih di atas ya dengan harga sekarang ya, jadi masih potensial. Terus berikutnya untuk harga wajarnya ya, terproyeksi segini ya, 216 sampai 378 ya, dengan catatan kuartal 3 4 IPS-nya minimal sama ya, minimal sama. Mungkin akan ketemu harga wajar segitu ya. Oke, terima kasih nonton video ini. Kalau ada pertanyaan, kalau ada request, silahkan aja di tulis komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.